Sobat Latas ID, kali ini kita akan mereview memanfaatkan fitur portal INSW untuk memastikan dan tracking dokumen pemberitahuan pabean maupun perizinan impor maupun ekspor. Baik, sobat sudah ketahui penyebab dokumen pemberitahuan impor atau ekspor ke reject pada sistem INSW ada beberapa hal. Salah satunya adalah dari sisi perizinan impor atau ekspor itu sendiri. Kenapa? Yang pertama adalah nomor dan tanggal izin tidak sesuai dengan dokumen perizinan elektronik yang disampaikan. Oke, dalam hal misalkan ada kesalahan pengisian nomor izin, kesalahan pengisian tanggal izin maupun kesalahan pengisian kode dokumen izin pada dokumen pemberitahuan impor. Yang kedua, izin elektronik dari instansi penerbit ternyata atau belum terupload pada portal INSW, jadi belum ditemukan. Dan yang ketiga, data detail pada dokumen pabean impor atau ekspor tidak sesuai dengan dokumen izin elektronik yang ada pada portal INSW. Baik, saya gambarkan sedikit flow gambarannya sebagai berikut. Misalkan ini adalah dokumen PEB atau PEB, kemudian kita temukan ada atau memang ada kode HS Latas impor atau ekspor. Kemudian bagaimana dalam hal agar dokumen impor atau ekspor ini bisa sesuai atau tidak ada reject dokumen dari sisi antara dokumen pemberitahuan pabean dengan perizinan elektronik yang ada di sistem INSW. Memenuhi perizinan dalam hal jika pada dokumen PEB atau PEB sudah dilampirkan atau dideklar dokumen perizinan serta elemen data sama dan sesuai antara PIB atau PEB dengan dokumen izinnya. Baik, elemen data yang mandatori ataupun ini sangat penting ya, wajib istilahnya. Yang pertama adalah NPWP, kode izin, nomor izin, tanggal izin, dan status izin. Kemudian apabila sobat temukan pada izin yang sobat miliki itu ada beberapa informasi tambahan, silahkan juga dideklar dengan benar, yaitu misalkan kode HS-nya, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, negara asal, jangka waktu berlaku izin, dan satuan komoditi yang tercantum pada izin apabila memang ada detail informasi seperti itu. Kemudian untuk status yang tidak memenuhi perizinan ataupun ada kemungkinan akan ke reject, yang pertama adalah tidak melampirkan dokumen izin. Jelas dokumen PIB tapi diwajibkan Lartas atau diwajibkan perizinan terkena Lartas tapi tidak ada izinnya. Yang kedua, salah mencantumkan izin atau izin tidak sesuai. Dan yang ketiga, melampirkan izin namun tidak ada di sistem INSW. Jadi misalkan harusnya PIB-nya menggunakan izin A, ternyata yang dilampirkan izin B. Saran dari kami agar proses dokumen kepabeanan dapat berjalan dengan baik dan lancar istilahnya, perlu beberapa hal yang harus kita cermati bersama, terutama terkait kesiapan perizinan, kesiapan sobat dalam tracking dokumen, memantau dokumen pabean, dan lain-lain. Yang pertama adalah silahkan sobat bisa cek dan pelajari ketentuan Lartas yang ada pada portal INSW. Ini sudah bisa dilihat ataupun dipelajari di portal Indonesia National Trade Repository. Kemudian
sobat juga harus memenuhi ketentuan persyaratan pengurusan perizinan. Nah, kalau ketentuannya apa, ya wajib dipenuhi. Kemudian sudah memiliki dokumen izin sebelum submit dokumen kepabeanan. Oke, ini juga sangat terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 48 tahun 2015. Kemudian silakan declare data izin pada dokumen kepabeanan dengan benar dan sesuai. Benar dan sesuai. Penekanannya adalah benar dan sesuai. Periksa dan pastikan dokumen izin sudah terupload ke portal INSW atau sudah diupload oleh instansi penerbit izin di portal INSW. Kemudian tracking status proses dokumen kepabeanan maupun izin apabila diperlukan. Tapi ini juga untuk kepentingan sobat untuk mengetahui posisi dokumen di mana, izinnya seperti apa. Menurut kami ini sangat penting. Yang terakhir adalah silahkan sobat berkonsultasi atau berkomunikasi lebih lanjut dengan saluran informasi atau pusat informasi di INSW, Bea Cukai maupun instansi penerbit perizinan apabila masih ada permasalahan atau kendala yang ditemukan. Nah, memanfaatkan fitur informasi pada portal INSW ini sangat diperlukan dalam hal yang tadi kita sudah bahas. Dari beberapa syarat tadi ada 3 yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa ambil action untuk menghindari atau memastikan bagaimana dokumen ini, bagaimana perizinan ini, apakah sudah sesuai, bagaimana kondisinya, statusnya dan lain-lain pada portal INSW. Bagaimana caranya? Caranya adalah ada 2 cara memanfaatkan fitur informasi ini. Yang pertama adalah sobat tidak perlu login, bisa langsung diakses di insw.go.id. Ini tanpa hak akses. Oke, tidak perlu login, free. Yang kedua, sobat perlu untuk mendaftarkan dulu atau registrasi user. Jadi ini perlu login atau perlu hak akses. Nanti untuk alamat URL-nya bisa ke apps1.insw.go.id atau alamat URL-nya. Kemudian sekarang kita akan coba bahas bagaimana memanfaatkan fitur informasi pada portal INSW tanpa perlu login atau tanpa hak akses. Caranya adalah sebagai berikut. Silahkan sobat akses ke insw.go.id. Nanti akan muncul tampilan website INSW. Di sini ada beberapa menu. Silahkan sobat pilih menu tracking. Di menu tracking ini juga ada beberapa menu pilihan seperti tracking PIB, perizinan, e-formd, rekomendasi, dan NIP. Kemudian silahkan klik menu PIB atau PIB. Nanti akan keluar message box seperti ini. Kemudian sobat bisa pilih di sini menu dokumen PIB atau PIB, masukkan nomor AJU 26 digit tanpa karakter. Oke. Kemudian masukkan kode ini, captcha, dan klik submit. Setelah klik submit, akan muncul tampilan informasi seperti ini. Baik, nomor pengajuannya berapa, kantor pelayanan Bea Cukai yang mana, kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai, nama importernya siapa, kalau ada PPJK-nya juga akan tercantum di sini. Kemudian status dokumen, mulai dari penerimaan dokumen sampai dokumen selesai atau mendapatkan respon SPPB. Oke, di sini juga ada tanggal maupun
menit maupun jam maupun detiknya. Oke, baik. Yang kedua adalah menu tracking perizinan, sama dengan menu tracking dokumen PIB atau PIB tadi. Silakan klik di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, silakan pilih impor atau ekspor apabila memang akan mencari ekspor. Masukkan NPWP tanpa karakter juga, kemudian masukkan nomor izin, kemudian klik kode di sini, captcha tuliskan kembali di sini, dan klik submit. Akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan ini izinnya dari Kementerian ISDM, nomor izin 520 bla bla bla, tanggal izin tanggal 20 bla bla bla, NPWP dan seterusnya, dan statusnya sudah dipakai. Dalam arti ini, atas izin ini sudah digunakan dengan dokumen pabean impor. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan tracking untuk lebih detailnya, tapi dengan menggunakan hak user atau hak akses. Di sini diperlukan proses registrasi user. Jadi sobat Lartas ID harus mendaftarkan atau meregistrasi perusahaan sobat ke INSW terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bagaimana gambaran prosesnya? Apa saja syaratnya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam. Ini adalah sekedar gambaran bagaimana kita cara melakukan tracking dokumen perizinan maupun dokumen impor atau ekspor. Silakan akses di insw.go.id, kemudian pilih menu tracking, silakan klik. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada tracking PIB, PIB, perizinan, e-form-D, rekomendasi, dan NIB. Yang pertama adalah kita pilih dokumen tracking PIB atau PIB. Silahkan klik, akan muncul box seperti ini. Oke, kemudian silahkan di sini ada pilihan PIB atau PIB. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Kebetulan kita pilih PIB misalkan. Kemudian masukkan nomor aju. Misalkan kita masukkan nomor 000 7114 dan seterusnya. Kemudian silahkan masukkan kode captcha di sini nih, ke sini. Oke, kemudian silahkan klik submit. Oke, setelah submit akan muncul tampilan, misalkan contohnya adalah sebagai berikut. Baik, menu yang kedua kita akan coba tracking perizinan dokumen impor atau ekspor. Sama caranya, silahkan pilih tracking perizinan, klik, kemudian muncul box seperti ini. Silahkan pilih impor atau ekspor sesuai kebutuhan. Kebetulan kita pilih impor, kemudian masukkan nomor NPWP, misalkan ini juga 15 digit tanpa karakter. Oke, jangan menggunakan karakter tambahan. Misalkan ada titik, tidak usah dimasukkan ya. Misalkan kita isikan nomor NPWP 0106932 bla 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 bla. Kemudian masukkan nomor captcha di sini. Oke. Set. Dan kemudian klik submit. Oke, setelah klik submit akan muncul tampilan atau hasil dengan contoh seperti ini. Baik, sobat Lartas ID,
Demikian sekilas informasi pemanfaatan fitur portal INSW dalam hal tracking dokumen pembayaran impor maupun ekspor dan dokumen tracking perizinan.